Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja, sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi Al-Kulliyat Al-Khamsah. Ya, akan saya sampaikan apa itu Al-Kulliyat Al-Khamsah. Ya, ini sangat penting sekali karena terkait dengan keberadaan kita sebagai hamba Allah, hamba-hamba Allah yang soleh, solehah, yang jadi muslim yang sejati. Al-Kulliyat Al-Khamsah itu adalah 5 prinsip dasar hukum. Kita meyakini itu. Harapan kita anak-anak bisa meyakini tentang 5 prinsip dasar hukum Islam, sehingga anak-anak bisa tumbuh sikap bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan, bisa tumbuh sikap kepekaan sosial di masyarakat, dan bisa menganalisis Al-Quran Al-Khamsah setelah kita jelaskan nanti, kemudian macam-macamnya apa saja 5 itu, dan bagaimana penerapannya, dan bagaimana paparannya tentang Al-Quran Al-Khamsah. Baik, kita masuk materi aja. Al-Kulliyat Al-Khamsah sebagaimana yang saya sampaikan, Al-Kulliyat itu prinsip-prinsip dasar. Al-Kulliyat itu adalah prinsip-prinsip dasar. Al-Khamsah itu 5. Jadi ada 5 prinsip dasar dalam Islam. Dan ini kadang disebut dengan istilah maqasidul khamsah, maqasidus syariah. Ada 5 maksud tujuan mengapa Allah memberikan aturan-aturan di dalam agama Islam itu. Ada 5 prinsip dasar yang harus kita yakini sebagai pegang kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari sebagai orang-orang yang beragama. Yang pertama adalah hifdzuddin. Sebagaimana yang telah kalian lihat di slide, hifdzuddin. Hifdzuddin itu menjaga ad-din, itu agama, menjaga agama. Jadi agama harus dijaga karena merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan kumpulan muamalah. Jadi kalau kita menjadi orang yang beragama, harusnya kita memegang prinsip dasar yang pertama, menjaga agama. Artinya kita jaga akidah kita jaga ibadah kita, dan kita jaga muamalah kita. Kita jaga akidah kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah, bagaimana hablum minallah, bagaimana kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai Khalik, pencipta kita. Kita adalah makhluk yang diciptakan. Bagaimana kita menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya akidah. Sehingga ada istilah dalam akidah kita itu adalah istilah mutakot sakat. Kita harus punya keyakinan bahwasanya Allah punya sifat wajib 20. Ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, yaum binafsihi, wadaniyat, qadat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, alam, qadirah, muludan, hayan, samin, basar, mutakaliman, dan seterusnya itu. Nah, juga sifat mustahil Allah tidak ada, yakin kita itu Allah itu pasti ada, wujud, mustahil adam. Tidak ada sesuatu yang ada kecuali hanya Allah di awal. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah di awal. Qadim, Allah itu qadim, Allah itu qidam, terdahulu, artinya tidak ada awalnya. Allah itu tidak ada awalnya. Selain Allah itu ada awalnya. Ketika ada awalnya berarti dia diciptakan. Ada jin, setan, malaikat, surga, neraka, manusia. Alam ini adalah hudus. Hudusnya baru diciptakan, baru ada setelah Allah. Ini mustahil Allah itu diciptakan. Mustahil Allah itu baru. Allah itu qidam. Dan seterusnya ya, sampai abqam. Allah itu mustahil adam, hudus, fana, mumasalatul hawaditsi, ikhtiyati lighairi, ta'addud, ajizun, karahatun, dan seterusnya sampai samu ama abqam itu. Allah itu punya sifat jaiz ya. Fi kulli mumkinin aw tarku. Allah punya wewenang. Allah punya kebijakan yang tidak ada intervensi dari yang lain. Ketika Allah menghendaki kun fayakun, maka terjadilah, dan seterusnya itu.
Tidak ada mustahil bagi Allah dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semua itu mungkin karena Allah menghendaki. Karena Allah punya sifat fi'lu kulli mungkinin au tarku, sifat saiznya. Ada sifat wajib Rasul ada 4. Ya. Jidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian sifat mustahil Rasul, kadzib, khianah, kitman, balada dan seterusnya. Ada sifat jaiz Rasul ada waqul a'radil basyariyah. Sifat Rasulullah adalah seorang manusia yang secara basyariah sama dengan kita, ya ada ngantuk, ya lapar dan sebagainya. Karena Rasulullah punya sifat jaiz seperti itu. Ini adalah salah satu dari sifat akidah. Ya, akidah ini bisa tentang keimanan kita, kita jaga itu. Kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat. Dan kita jaga ibadah kita, sholat kita sehari-hari 5 waktu ditambah sholat sunnah, puasa wajib Ramadan, kemudian zakat, haji bila mampu. Ini adalah ekspresi keimanan kita pada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu melaksanakan ritual-ritual ibadah yang kita laksanakan. Menunjukkan kalau kita beribadah berarti kita melaksanakan hifdzuddin, juga muamalah, bagaimana kita bergaul dengan manusia. Yang kedua adalah hifdzun nafsi. Hifdzun nafs. Hifdzun nafs adalah kita menjaga diri, menjaga jiwa. Pelestarian umat manusia di bumi ini harus terus dijaga. Bagaimana kita ini di samping menjaga diri kita supaya selalu sehat, jangan sampai sakit. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Sengaja untuk bunuh diri atau membunuh orang lain. Kita membunuh orang lain, membunuh diri kita sendiri, membuat kerusakan, mengganggu orang lain, pembulian dan sebagainya. Ini adalah sebuah konsep bahwasanya kalau kita melanggar semua itu ada pertikaian, ada pembunuhan, ada tawuran, perkelahian. Ini adalah sebuah sikap yang berlawanan dengan hifdzun nafs, menjaga jiwa. Maka kita jaga semua itu, melindungi nyawa, diri, keluarga dan manusia yang lain. Yang ketiga adalah hifdzul akal. Ini harusnya di sini ya. Hifdzul akal. Akal harus dijaga karena merupakan pembeda antara manusia dengan orang yang lain. Maka mari kita belajar terus, mari kita mengasah otak kita. Setumpul-tumpul pisau diasah tajam juga. Jika kita berpikir misalnya anak-anak menghafalkan sesuatu tidak hafal-hafal, jangan khawatir, terus lakukan semuanya itu sehingga kalian bisa menjadi orang-orang yang bisa berpikir dengan jernih, bisa menangkap sesuatu dengan mudah, dengan berpikir yang sangat tajam, menganalisis, karena akal anak-anak benar-benar berfungsi. La akla la dina illa man aklalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Ini adalah sebuah konsep. Maka diantaranya adalah bagaimana kita melaksanakan hifdzul akal. Kita belajar, teruskan himmah kalian, cita-cita kalian untuk meneruskan ke perguruan tinggi misalnya, dan seterusnya. Belajar thalabul ilmi, pondok pesantren dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan dengan menjauhi zina dan melakukan pernikahan. Sehingga kita jangan melakukan pergaulan bebas, muda-mudi ya, pacaran. Ini adalah kita tidak melaksanakan al-kulit al-khamsah yang namanya hifdzun nasl, menjaga keturunan. Sehingga kita pergaulan bebas seperti itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang terjerumus ke lembaga kesesatan, akhirnya hamil. Akhirnya nasab kita tidak baik dan menjadi hamba Allah yang melanggar aturan. Karena apa? Bagaimana kita berkomunikasi hablum minan nas tidak sesuai dengan aturan Islam. Terjadilah pelanggaran terhadap hifdzun nasl. Ya, anak-anak terutama yang anak-anak muda ini bagaimana bisa menjaga diri untuk tidak melaksanakan zina dan pernikahan yang maksudnya yang di luar pernikahan ketika melaksanakan pergaulan bebas itu, ya, bukan muhrimnya dan sebagainya, kita jaga semua itu. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Harta menjadi salah satu syarat untuk bisa
bertahan hidup, maka harus dijaga. Jadi kita di samping kita beribadah, kita juga harus bekerja. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Berbuatlah untuk duniamu seakan kamu hidup selamanya. Kerja. Buat sebuah konsep untuk bekerja, dan itu akan mendapatkan mendapatkan uang ya, hasil yang untuk bertahan hidup, untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, seakan-akan hidup selama-lamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan berbuatlah untuk akhiratmu, sholat, puasa, ibadah, hablum minallah. Ini seakan-akan engkau mati besok. Artinya dengan sungguh-sungguh di samping beribadah juga bekerja. Ya, ini wa idza qudiyatus sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Dan ini adalah contoh ayat Allah yang menerangkan ketika kamu sudah selesai sholat, ya setelah zikir secukupnya, kita segera untuk menebarkan ke bumi, kemana-mana, untuk apa? Untuk mencari rezeki. Ya, ini luar biasa. Ini tentang 5 prinsip dasar. Ada hifdzuddin, menjaga agama, ada hifdzun nafas, menjaga jiwa kita, kemudian hifdzul akal, menjaga akal kita, hifdzun nasab, menjaga nasab kita, dan hifdzul mal, menjaga harta kita. Ya, ini sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Kita lihat evaluasi ya. Ada evaluasi yang perlu kita ya. Demikian saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.